Cair-cair, gol cepat. Aku di wis tak close kabeh. Di bocah Iki, Mas. Iya mas. saya tak share screen saya Mas. Nggih. Oke, Mas Ibnu, Nggih. kemarin kan di Semarang aku ngobrol-ngobrol sama Mas Dudi. Suara aku jelas ya? Jelas mas, jelas. Aku di Semarang ngobrol sama Mas Dodi. Terus Mas Dodi cerita tentang posisimu, Mas. Nggih. Iya Mas Dodi. Lah iya iku, Mas. Wis. Lho kok sutowe mas karo aku mas. Belah-belahan ae. Nah, oke. Nah, sebenarnya yang banyak menjadi kendalanya Mas Ibnu ini apa sih? Iya, nah aku sih ngano mas, mental loh mas. Aku gak ada mental aku mas. Gak dua mental untuk masuk market, gak dua mental untuk nahan profit, gak dua mental untuk apa ini? Kabeh mas. Bahan profit Yo mungkin guru-guru biyen ya mas, terlalu jeru juga sih. Kanggoku lho ya, semono kanggoku jeru. Oke. siap iki podo plan jane lah. Nah, maksudku begini Mas Ibnu. Mm-mm. Eh, aku Mas Dodi kemarin sudah janjian di Semarang. Mm-mm. Nanti Mas Dodi sudah di Kalimantan, kita ngobrol sama Mas Ibnu. Dalam arti ngobrol itu bukan ngejudge, bukan menyalahkan, bukan Oke. golek sing salah sopo enggak ya Mas ya. Cuman kita berbicara sesama posisi trader itu ya caranya satu sama lain saling mendukung sih. Itu sih harapanku. Mm-mm. Makanya kenapa di channel pun aku selalu bilang saat kita trading itu teman itu perlu untuk belajar. Tetapi kadang-kadang kalau kita punya teman dan kita trade malah kita terganggu secara plan, secara risk, terutama secara penggambaran market ya, Mm-mm. itu tuh memang menjadi bumerang buat si trader itu sendiri. Oke. Nah, eh Mas Udi kemarin sempat cerita juga sering MC Mas Ibnu ya. Oke mas, sebelah balik mas. Dihitung ada berapa Tata awet Mas? global mas. Heeh. Global aku paling yo coro di rupiah ke sudaan telas aku mas. Oke, berarti mungkin 4.000 dolaran lah ya. Iya. Selama 2 tahun itu loh mas yo. Ya, ya. Oke, berarti Mas Ibnu 4.000 US dollar selama 2 tahun. Lalu yang Mas Ibnu lakukan biar nggak terjadi lagi sekarang apa Mas? Karena Antisipasi kan enggak. ini sudah terjadi. Oke. Hal ini kan sudah terjadi ya. Lah maksudku Heeh. Heeh. biar biar itu nggak terjadi lagi gambarannya Mas Ibnu kudu piye Mas? Ngene ini loh mas, aku coro neng ya sih coro gambar kini coro kadang aku kira ragu mbak anu apa jenis analisa aku dewi gak ada Oke, keyakinan sama sekali seringnya full margin 12 karena aku ngoyak mas terus terangnya aku pengen pies duwe rasa kayak balas dendam pengen dan cepet balik for margin 14. Lalu 12 pengen rasa eh, duwe balas dendam loh, mas supaya nih ndang balik. tidak yakin sama plan sendiri ya. Heeh. Seringnya tak langgar mas. Oke. Nah,
Mas, saat kita bicara tentang sebuah hal ya, yang ada errornya ya. Heeh. Misalnya komputerku error. Heeh. Aku duwe komputer sing kebetulan iki berarti sampai hari kemarin tuh dia 60 hari hidup terus. Jeblok. Heeh. Untuk membalikan keadaan dia hidup lagi, kue kan kudu diurut ke sisi-sisi Mas. Nggih. Ya, Heeh. jadi permasalahan ini aku bilang harus diurut satu per satu. Ya, dari mana permulaan masalahnya di mana itu harus diurut satu per satu. Nah, diurut satu per satu ini sing model kepiye. Nah, kita harus tahu dulu. Yang pertama masalahnya full margin. Oke. Saat Mas Ibnu full margin nih, ya, melakukan trading dengan full margin. Harapannya apa sih Mas? Yo gelis cepet Mas. Harapannya cepat Bikin yang gelis. profit. Nah, tapi di balik itu dirimu juga tahu apa yang akan terjadi jika dirimu full margin. Heeh. Cepat profit, cepat rungkat. Heeh. Ya. Nah, kan posisi ini Mas Ibnu sudah ngerti ya? Yes. Sudah ngerti. Lalu saat ini sudah tahu, kenapa diteruskan Mas? Itu aku harus dapat. Kliknya aku harus dapat dulu. Jadi aku bisa kasih solusi. Sudah tahu nek full margin ini memang cepat profit tapi ya cepat rungkat. Ning titik iku yo iki sih Mas. Yo semi gambling sih. Mesti cepet. Intinya yo kan bendang cepet oleh. Oke. Ini Mas. Ya, gambling emang. Nah, karena Pak Deko ya Mas. Nggih. Pak Deko itu dia seorang penjudi. Heeh. Entek sakabehane. Nggih. Ada nek 3 miliar. Jadi satu hal Mas, mental spekulasimu kui ilang nosik kudune. Mental spekulasinya itu dihilangkan dulu. Nah, cuman gini aku bingung ya. Saat dirimu full margin dan dirimu berani masuk market dengan full margin, itu enggak cocok dengan masalah yang kedua, tidak percaya plan sendiri. Tidak percaya plan sendiri. Iki Mas. Ini agak kurang match Mas. Dalam arti yang satu hal Mas Ibnu pengen cepet dadi ya, cepat untuk duit lah ya, dengan full margin. Tapi di sisi lain Mas Ibnu tidak percaya diri. Dalam arti percaya diri itu kepada plan sendiri. Nah ini Mas Ibnu bisa menjelaskan nggak? Nggih, ini Mas, terkadang sing gak pede ku Mas ya. Di saat aku gak, misal aku entry mapping, iku aku enggak, misal apa entry ragu, iku keraguan iku pasti ono Mas. Kadang tak aku pakai lot cilik, aku mlebu lot cilik, dan iku malah bener. Plan. Di saat aku pakai lot gede malah bablas. Seringnya seperti itu. Oke, tak tulis sisan Mas. Pakai lot kecil benar, pakai lot besar hilang. 12. Berarti dilalah sih pakai lot besar iki di full margin kayak gini ya. Oke. Nah, jadi di sini ini memang krusial ya Mas ya. Hal ini krusial. Mas Ibnu belajar itu sudah dari kapan Mas? 2 tahun luweh aku sih Mas. Ini permasalahan satu persatu kita bongkar. Kita bicara berarti dari sisi money management dulu.
Karena di sini sudah ketahuan Mas, pakai lot kecil benar, pakai lot besar benar, bablas malahan. Berarti money management saranku, Mas Ibnu pakai risk yang sama. Iso gak kira-kira Mas? Yo muga-muga iso sih Mas, itu tak anu Mas. Aja muka-muka cedak tak ketak ya Mas. Karena anu Mas, ngubah kebiasaan nih kadang itu semisal bar MC itu Mas yo rasa nyesel iku ono. Lah kok aku Oke. mau kok terlalu serakah. Harusnya umpama aku cara main-main aman sesuai money management mungkin enggak sampai hancur-hancuran. Oke. Nah, nek aku bilang berarti bukan hanya bicara tentang diusahakan, Heeh. tapi wis kudu Mas. Ini sudah harus. Nggih. Harus. Ya, ini sebuah keharusan sudah Mas. Bukan lagi diusahakan tapi sudah keharusan. Karena begini, Mas Ibnu pernah punya jurnal enggak? Lebih Mas, lebih gawe aku. Nembe gawe berapa saat? Semingguan, minggu-minggu iki aku lagi gawe Mas. Oke, dari hasil seminggu ini seperti apa Mas? Maksudnya Mas, Dari Sesuatu seminggu ini yang- jurnalnya gimana? Jurnalnya aku gimana? lah nembe entry ning Euro out, GU, karo SL ning Euro USD. Euro AUD, GBP, Heeh. SD. Lalu apa lagi tadi? Euro USD. EU. Buat kurang trigger Mas. Nah, dari sini, dari 3 ini, yang benar berapa Mas? Anu Mas, EU karo GU. Euro out karo GU. Euro AUD, benar. GBP USD, benar. Heeh. Running sih kan iki. Oke. Lalu Euro USD, 12. SL. Nah, 2 kali benar, 1 salah Mas. Nggih. 2 kali benar, 1 salah. Ini plan dalam seminggu ini. Nggih. Nah, Mas pakai risk 1:2, ya. Risk 1:2, RR lah ya. Risk reward 1:2. Risknya anggap baik, pengen gede rak popo 5%. Ya 5% dari modal berapa biasanya Mas? Aku nak modal cilik-cilik kok Mas. Ora apa-apa Mas. Persentasenya angin. Ora apa-apa, modalnya piro kira-kira? Sekali gampang no ya. $50. Ya, sekali gampang sak mono. Oke. Dirimu tahu nggak Mas, harusnya alokasi duit ini kemana dengan $50? Maksudnya dialokasi gitu Mas. Akun tipenya seperti apa? Belum paham aku Mas. Kan tadi ada pernyataan, nek karena aku modal cilik-cilik, Heeh. ya, karena dirimu modal kecil-kecil, aku rada angel ngitung risiko, gitu ya. Heeh, heeh. Nah, nek $50 ini, sampean jadikan akun sen Mas. Kuwi dadi piro? 5.000 sen ya. Heeh, 5.000. Nah, ketika jadi 5.000 sen, risk 5%, berarti berapa sen Mas? 5% sekitar yo 200 Mas. $2. $1. 5.000 sen, berarti 10%-nya itu 250 sen, ya kan? Heeh. Berarti $50. 10%-nya berarti adalah 250 sen atau $2,5. 10%-nya enggak anu tuh Mas, enggak 500 tuh. Itu 20% toh. 50 USD loh Mas modal 5.000 sen. Coba dihitung kalkulator Mas. Nah, ya $5 nak 10% Mas. Nah, 5%-nya $2,5 tuh. Kita patokannya sen wae Mas, jangan akun, jangan nilai sebenarnya. Berarti yo 250 sen. Nah kan, benar tuh tadi aku bilang 50 sen. 250. Oke. Nah, ini Mas, alokasinya saranku ke sini. Hmm. Coba ke akun sen. Biar apa? Biar bisa dihitung dengan baik. Karena nek cuman $2,5 kan tak iso Mas. Betul ya Mas? Oke. Nah, di sini risk reward 1:2, bener 2 salah 1. Berarti di sini Anda dapat reward ada 3 reward.
Karena 4:1 ya. Iya. Nah itu yang akan menyelamatkan Mas Ibnu. Ini yang akan menyelamatkan Mas Ibnu. Sebenarnya sakjane ya Mas Yana, aku bilang metode kui tayasu Mas. Heeh. Metode meh press action, meh BBMA, meh apa wae kui tayasu kabeh. Sing terpenting ki apa? Sebenarnya dirimu meh pakai feeling pun ndak ada masalah. Kowe meh nganggo feeling, meh asal bae, asal sel. Tapi yang penting RR-mu 1:2 juga belum tentu dirimu kalah kok Mas. Iya. Belum tentu dirimu kalah ya. Jadi Iya. pengaturan ini yang terpenting. Saat pengaturan ini baik Mas, secara psikologis sudah nggak akan keganggu. Karena dirimu bekerja like a robot. Kenapa like a robot? Yaitu tadi, sistemnya di awal sudah dibangun dulu. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu sistem ini. Pokoknya dirimu disiplin dengan sistem yang Anda buat. Tujuannya apa? Like a robot. Makanya kenapa banyak orang trading pakai robot sekarang? Tujuannya apa sih? Tujuannya itu tadi, biar tidak ikut perasaan saat kita trading, Mas. Iya. Biar Benar. tidak Benar. ikut perasaan dalam trading. Makanya risk reward ini, resiko 5%, 1%, 2%, 3% itu membuat kita like a robot. Saya pernah punya murid ya Mas ya. Oke. Dia akhirnya tak suruh depo $100. Saya suruh bikin akun Sen. Kembali lagi akun Sen. Ya. Risknya 2% Mas. Risk 2%. Lalu RR, risk reward 1:2. Oke, 1:2. Setelah itu yang dia lakukan trading dengan feeling. Tapi sistem dijalankan. Yaitu apa? Sistem yang mana? Yang RR 1:2 dan risk 2%. Ini sistemnya. Oh, berarti kesimpulannya yang ini Mas Yo. Koyo teknikal itu nggak masuk sistem Mas. Sistem masuk sistem itu berarti money management nih. Iya Mas. Jadi kenapa sekarang keuangan itu ya. Okay. Sebuah keuangan Mas Dodi duwe usaha refleksi. Mas Ibnu nanti punya usaha sawah, koncone Mas Ibnu duwe usaha kafe. Nek resikonya rak diatur, resiko tidak diatur. Kira-kira iso sustain nggak Mas? Bisa berjalan lama nggak? Enggak sih Mas. Nggak bisa. Lalu ada seorang pelari maraton. Dia nggak bisa atur energi yang ada di badannya dia. Kira-kira dia ini tekan finish rak Mas? Angel upload sih Mas. Ora iso. Apalagi denen full margin dalam arti maraton tapi neng awal denen sprint modar Mas, terakhir kadel-kadel Mas. Apa tekan mate? Iya tekan modar kuwi malahan. Asli Mas. Jadi sebenarnya money management itu dasar utama sebuah sistem. Iya Mas. Money management itu sudah dasar utama sebuah sistem. Indofood kenapa bisa besar seperti ini Mas? Lalu kenapa perusahaan-perusahaan yang kecil akhirnya bisa besar? Dari mana? Dari money management Mas. Kita ya anggap aja ada pengusaha kecil yang akhirnya dia berkembang. Yang menyebabkan dia berkembang apa? Bisa atur keuangan Mas. Ada pengusaha kecil dia berkembang pasti karena apa? Satu masalahnya, dia bisa atur keuangan ya. Lalu ada pengusaha baru masuk dunia usaha karena dapat warisan sekitar 10 miliar. Kasus yang warna biru dan kasus yang warna merah. Sampainya nyekel sing di Mas. Sing atas tuh Mas. Nyekel sing atas. Karena apa? Dia masuk dunia keuangan baru ya. Dia masuk di dunia usaha baru. Dia dapat warisan 10 miliar. Biasanya wong sing untuk warisan tidak bisa atur uang. Karena apa? Tidak punya basic. Dirimu tahu kenapa orang-orang Cina lebih sugih daripada wong-wong Jawa, Mas? Medit.
Medit itu adalah salah satu dari mana, Mas? Keuangan nih. Kurang resiko. Money management, Mas. Nah, Money management. Jadi jangan kita bicara secara eh, Asap. konotasi kasarnya ya. Meditnya Ah, no. ah. Tapi itu hal yang luar biasa mereka punya. Money management, mereka atur keuangan mereka. Mereka dikasih uang 100.000 sebulan hidup, Mas. Mereka dikasih 200.000 per bulan hidup, Mas. Nah, Mereka dikasih sebulan 1 miliar, mereka hidup. Dan yang jadi masalah apa? Dalam kehidupan mereka, gaya hidupnya tidak tinggi. Mereka bayaran 1 juta, bayaran 2 juta, pengeluarannya tetap podo. Jadi kenapa saat bayarannya mereka gede, mereka tetap bisa saving. Betul mbek wong Jawa, duitnya akeh sithik kemetak, duitnya akeh sithik pamer, duitnya akeh sithik gaya dan baru jempalik. Serius ini, Mas. Iya Mas. Dan ini terjadi. Jadi yang kita build di awal adalah ini, money management dulu, Mas Ibnu. Saat money management berjalan baik, sistemmu ini sudah baik dulu, Mas Ibnu digoyang model piye, ya wes akan tetap berdiri. Karena sistemmu sudah kuat. Ada klik di sini, Mas. Iya Mas. Cuma ono siji Mas, pertanyaan siji. Boleh. Nah, itu kan misal ya risk reward 1:2. Mm, Sing tak pahami kan misal supply demand kan Mas ya. Berarti nih, mm. umpama aku nge-sell yang supply, target yang demand, iku di apa jaraknya misal 1:5. Apa stop nih 1:2 iku wae. Apa Oke. nggak ngikuti alur nyampe ke demand? Itu bisa dibangun sesuai dengan harapannya si trader, Mas. Dalam arti itu. Itu bisa dibangun sesuai dengan harapan si trader. Jadi begini, nah aku pribadi, ceritanya Mas Ibnu ini kan masih dalam masa recovery. Heeh. Ya, bener ya, setuju ya. Oke. Mas Ibnu dalam masa recovery. Saat Mas Ibnu, gampangannya Mas Ibnu tuh bengkel, terus bengkelnya bar kukut karena Mas Ibnu kakean nyelsi. Oke ya, paham ya Mas? Ya, Oke. nah Heeh. berarti kan dalam masa oke ya. Nah, lalu ada Mas, orang masukkan motor ke bengkelnya Mas Ibnu. Mas Ibnu, aku mau servis ganti oli. Piro Mas? 80.000. Gini, berapa Mas biayanya? 80.000. Oke, Iya. biaya oli plus jasa plus servis itu 80.000. Oke, tapi olinya harganya 50.000 Mas. Mas Ibnu, saya mau servis ganti oli motor ini. Ya, oli ini harganya 50.000. Tapi orang itu, Mas, aku mau duit swidak ewu, Mas. Kira-kira mbak terima ora, Mas? Yo, Bisa nangkep nggak arah saya? yo tak tompo Mas kan isi berarti. Kan masih badi. Heeh. Si klien cuman ada uang 60.000. Si klien itu cuman ada uang 60.000, Mas. Sedangkan biasanya jasa itu 50.000. Tapi tetap Anda terima karena apa? Mas Ibnu dalam masa recovery. Yang penting ono duit masuk sik, Mas. Yang penting ono duit masuk sik, ora berpikir kita meh bati akeh sik kuwi kok carry. Yang penting ono duit mlebu sik. Oke, Mas Ibnu. Jadi jawabannya baiknya selalu di 1:2 dulu. Masalah 1:5 sampai dengan 1:17 kuwi mengko. Jadi ya karena kita masih dalam masa recovery ya wis. Karena kita masih recovery ya duit piro wae kita terima. Yes. Jadi Mas Ibnu saran saya concern di 1:2. Dan satu lagi, Mas. mindset yang harus ditekankan. Mindset ini penting. Karena apa? Karena ini akan menjadi pengantar Mas Ibnu untuk ke depannya. Ya pola pikirnya kita. Nah, dalam pola pikir ini Mas, kalau dibilang ya akun sen 5.000, hasilnya bisa enggak Mas buat hidup? Gak bisa Mas.
nggak bisa buat hidup. Berarti pola pikirmu untuk akun ini tujuan akun Sen ini adalah apa, Mas? Matang di sistemnya sih mas, nyampe mental balik, mungkin sampai psikologinya balik. Oke, matengin sistem, setuju. Yang kedua apa, Mas? Yo menata mas psikologi mana supaya balik, supaya yakin lah kalau sing karo sistem itu. Oke, tujuannya adalah matang ke sistem yang nanti akan Mas Ibnu pakai. Kedua, menata si psikologis ini. Ketiga, Mas. Anu sampai kulino mas, Apa, Mas? bangun anu disiplin. Membangun kebiasaan baru. Ya, Mas. Nanti. Lalu, jangan berpikir profit dari sini. Yang yang profitnya untuk sehari-hari. Ya, Mas. Jadi jangan berpikir profit, yang penting akun iki sistemnya berjalan dulu. At least uang ini bisa bertahan dulu, Mas Ibnu. Ya. At least uang ini bisa bertahan dulu. Sampai kapan? Yo sampai dirimu siap dengan uang besar. Jadi Mas Ibnu harus mengerti kondisi Anda adalah recovery sekarang posisinya. Ya. Jadi saat recovery untung 1:2 itu pun harus sudah bersyukur. Posisinya bersyukur ya, Mas. Lalu secara mindset adalah matengin sistem ini yang mau dibangun dimatengke. Psikologis ini tadi dimatengin juga. Lalu kebiasaan yang baru ini kita build. Jadi semoga kebiasaan baru ini bisa menyelamatkan Mas Ibnu. Karena kalau kebiasaan lama digunakan terus, sudah ada kelihatan hasilnya. Beberapa kali MC kan begitu. Itu kan jangan diulang lagi kan, Masku. Ya. Lalu jangan berpikiran mendapatkan hasil dari uang yang ada ini dulu. Oke, Mas? Ada pencerahan? Ono, Mas. Ono banget nih. Dapat banget. Mengko nek misalnya aku untuk laporan, saka Mas Dudi meneh tak santet ya saka Semarang. Ya, Mas. Nggih. Umur papat iku Mas sing bener-bener jatuh gitu. Iya, karena ini masa di mana Mas Ibnu tidak berpikir segi profit. Wes, profit mau ora ki engko. Tapi sistemnya ini biar jalan dulu. Saya pun pribadi ada hal yang nggak bisa saya lakukan, Mas. Yaitu tadi scalping tadi. Scalpingin redek mesti aku. Karena saya sudah bertahun-tahun nggak scalping. Dan aku scalping meneh aku mesti ngawur. Itu salah satu kelemahanku yang harus aku sadari. Makanya hal itu tak hindari, Mas. Saat kita nggak bisa nggak bisa ngalahkan diri kita sendiri, ya kita hindari. Itu sih yang penting juga buat trader. Jadi misalkan nih, Mas Ibnu seorang wong sugih, ya. Mas Ibnu selalu nek didatengin temen A, kui Mas Ibnu disilai duit dan Mas Ibnu pasti metu duitnya. At least duitnya tak tahu balik, Mas, mbek si A kui. Akhirnya karena Mas Ibnu tahu kelemahannya Mas Ibnu, kan piye carane si A iki dia kali ben rak teko. Atau dia kali nek teko neng omah ora ketemu Mas Ibnu, kan begitu. Karena dia sosok yang tidak bertanggung jawab. Mbok Mas Ibnu menggunakan istrinya untuk, Bu, tolong kui si A ditemoni, ngomong we aku ora ono apa aku jek sakit apa piye. Itu kan mengakali sistem atau mengakali mekanisme yang sudah berjalan lama, Mas Ibnu. Seperti itu, Masku. Saat kita bicara apakah sih apa yang dikejar dari dunia trading ini, ya kan? Pasti orang-orang bicara tentang trading for living, pengen urip saka trading toh, pengen urip saka mung santai, menambah penghasilan dari trading, dan ada pekerjaan utama yang tetap dikerjakan. Jadi saranku, dirimu bisa punya usaha konvensional dan bisa trading. Kui dua mata pencaharian
malah lebih baik daripada cuma satu mata pencaharian. Nah, berarti mungkin yang nanti Mas Ibnu bisa lakukan di awal, saranku sih nggak bikin akun Sen dulu, Mas. Iya. Mas Ibnu bikin akun Sen dulu. Tujuannya sudah tak tulis tadi, nanti tak kirim ke Mas Dodi. Iya. Lalu yang jadi hal utama adalah di sini kita membuild sebuah sistem yang ada. Oke, Mas. Iya. Ada pertanyaan lagi, Mas? Pun Mas sampai saiki. Sampai segini sudah cukup. Serotok warak ya, Ki ya. Karena perlu direnungi juga sih ini Mas, nggak bisa sekali langsung lakukan. Iya. Setuju. Mas Dodi di sebelah situ, Mas. Mas. Mas Dot. Iya, Masku. Oke. Berarti tugasnya Mas Dodi jaga MMA Mas Ibnu ya. Siap, Masku. Oke. Tugasnya Mas Dodi jaga MMA Mas Ibnu ya. Kita sebagai sesama trader sih harapanku kita membangun lah sama lain lah. Saling mengingatkan, Ojo ora usah ngomong ini ngono tapi saling mengingatkan aja. Siap, Mas Ibnu. Mas Dodi matur suwun, Mas Ibnu matur suwun. Betul, Mas. Happy cuan. Happy.